Peringatan Hari Kartini tentunya menjadi momentum untuk mengenang perjuangan dari Raden Ajeng Kartini yang telah meletakkan pondasi perjuangan emansipasi wanita. Maka untuk meneruskan perjuangan Ibu Kartini, sudah selayaknya kita sebagai perempuan Indonesia Kartini masa kini harus berperan aktif, berani bersuara dan dapat memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk memperbaiki kualitas diri dan membuktikan secara elegan bahwa sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, perempuan pantas disejajarkan dengan laki-laki. Makna Hari Kartini itu menurut kami ada 4 hal yang perlu dimaknai. Yang pertama, emansipasi perempuan. Yang kedua, inspirasi perubahan. Apa sih maksudnya inspirasi perubahan? Bahwa perempuan itu harus berani bermimpi, berkarya, dan juga mengambil peran aktif dalam berbagai bidang. Kemudian yang ketiga adalah penghargaan terhadap peran perempuan. Yang keempat, refleksi dan juga evaluasi untuk kita sejauh mana peran perempuan di Indonesia dan apa saja yang masih perlu diperjuangkan. Kalau kita bicara tentang kesetaraan gender, kerap kali ada pemahaman yang keliru dalam memahami tentang persamaan hak antara pria dan wanita, di mana seolah-olah perempuan menuntut untuk mendapatkan privilege melalui kuota keterwakilan perempuan 30%. Maka menjadi penting nih untuk mematahkan stigma bahwa keberadaan perempuan itu hanya sebagai keterwakilan 30% saja. Nah, caranya bagaimana? Tentunya perempuan harus meningkatkan kualitas diri dan kemampuan dirinya untuk berkompetisi. Nah, bagaimana kemudian peran dari keterbukaan informasi? Melalui keterbukaan informasi publik memungkinkan perempuan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas dan dapat turut berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Informasi juga tentunya dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri dari perempuan. Kemudian dapat juga mengembangkan keterampilan dirinya, ya, menjadi lebih mandiri, mempunyai banyak pengalaman, dan perempuan kemudian akan berani bersuara atas berbagai kebijakan yang mungkin tidak sesuai dengan harapan. Kemudian dengan pengetahuan dari berbagai informasi yang dimilikinya, perempuan akan lebih mudah untuk mencari pekerjaan, ya, yang mungkin sesuai dengan pengalaman dirinya untuk kemudian meningkatkan ekonomi keluarganya. Akses terhadap informasi publik sangat penting untuk perempuan karena memberikan mereka kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan, memastikan hak-hak mereka dilindungi, dan meningkatkan pemberdayaan mereka dalam berbagai bidang kehidupan. Akses informasi publik membantu perempuan memahami peluang ekonomi yang tersedia, seperti informasi tentang bantuan pemerintah, pelatihan kerja, ataupun pasar yang baru. Ini memungkinkan mereka sebagai perempuan untuk meningkatkan pendapatan dan juga mencapai kemandirian ekonomi. Dan yang terakhir, akses terhadap informasi publik yang transparan dan juga akurat membantu mengungkapkan kesenjangan gender dan mendorong kesetaraan. Dengan mengetahui bagaimana kebijakan dan keputusan itu diambil, perempuan dapat mengidentifikasi praktek-praktek diskriminatif dan juga mengadvokasi untuk perubahan yang lebih setara. Mengutip pernyataan dari seorang futurolog Alvin Toffler dalam bukunya The Third Wave, itu mengatakan bahwa siapa yang menguasai informasi, dia akan menguasai dunia. Maka dalam era informasi saat ini, pengetahuan dan akses terhadap informasi memiliki kekuatan yang besar dan mampu memberikan keunggulan kepada individu atau kelompok yang menguasainya. Nah, tentunya orang yang menguasai informasi memiliki kesempatan juga yang lebih besar untuk berhasil dalam berbagai bidang kehidupan, apakah itu dalam karirnya, pendidikannya, bisnisnya, atau kehidupan sosial lainnya. Maka partisipasi perempuan dalam mengakses informasi tentunya menjadi sangat penting, karena informasi dapat meningkatkan kesejahteraan sosial, ekonomi, kualitas diri, serta dapat turut berperan dalam mendorong perempuan untuk terlibat dalam pembangunan yang berkelanjutan. Nah, dengan akses informasi, perempuan akan diberikan instrumen baru untuk bisa berkontribusi dalam mengatasi kesenjangan gender dan kendala sosial yang ada di masyarakat, gitu. Tentunya perempuan dengan demikian dapat menentukan
nasibnya sendiri akan seperti apa. Ini misalnya nih ya, berkaitan dengan bagaimana memberikan gizi yang baik untuk anak sejak dalam kandungan, bagaimana memberikan pendidikan yang baik untuk anak bangsa, perawatan kesehatan untuk keluarga, dan lain sebagainya. Maka dengan akses informasi, perempuan tentunya dapat memanfaatkan peluang untuk mengubah hidupnya, keluarganya, dan komunitasnya. Saat ini pengalaman kami persidangan di Komisi Informasi Pusat, saya selaku panitera banyak pemohon informasi yang bergender perempuan datang ke Komisi Informasi. Sebagai contoh, ada seorang perempuan yang memperjuangkan hak akses informasi terkait kenaikan jabatan beliau yang dinilai dipersulit oleh internalnya, sehingga ibu tersebut mencari keadilan melalui permohonan informasi publik ke PPID Badan Publiknya. Sebagai contoh lain, ada seorang ibu yang mempertanyakan ke sekolah anaknya terkait dengan penggunaan dana BOS di sekolah anaknya yang dinilai tidak transparan. Dan banyak juga perempuan yang menjadi PPID di Badan Publik yang kerap kali mewakili Badan Publiknya pada persidangan. Itu contoh-contoh di Komisi Informasi Pusat. Ya, di masa sekarang ini kemudahan berkomunikasi dan kecepatan arus informasi tentunya memudahkan bagi para perempuan untuk memperjuangkan nilai, hak, dan kesempatan di dalam berbagai aspek kehidupan di masyarakat. Nah, saat ini baik negara, masyarakat, dan keluarga ini sudah banyak nih yang memberikan support bagi keberadaan perempuan di semua sektor. Harapannya tentu saja perempuan Indonesia dapat memanfaatkan berbagai kemewahan yang sudah tersedia nih. Adanya komunikasi, dukungan, dan yang paling penting adanya keterbukaan informasi nih di berbagai sektor. Maka perempuan harusnya mau berperan aktif untuk mengakses informasi, menggunakan hak untuk tahunya guna meningkatkan kualitas dirinya. Jadi partisipasi aktif dan hak untuk tahu berbagai informasi publik tentunya akan membantu perempuan untuk dapat berpartisipasi lebih penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, karena informasi turut menjembatani kesenjangan gender, membantu dalam proses pengambilan keputusan, dan dapat menghubungkan perempuan dengan berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai keberdayaan ekonomi. Satu pesan saya bahwa makna kita sebagai perempuan itu lembut bukan berarti lemah, kuat bukan berarti kasar. Menggambarkan itu adalah sosok perempuan sejati sesungguhnya. Apa artinya dengan kata-kata itu? Lembut dalam sikap, namun tegar dalam prinsip. Wanita memiliki kelembutan hatinya, ketenangan jiwanya, memiliki empati dan kasih sayang, punya peran yang sangat multitasking, baik itu di keluarga, di rumah, di kantor, maupun di dimensi lainnya. Kuat dalam menghadapi tantangan, namun tetap menjaga nilai-nilai kasih yang dalam hati. Itu yang perlu kita terus-menerus tumbuhkan. Keseimbangan antara kekuatan dan kelembutan. Seorang wanita bisa menjadi tempat berlindung yang paling aman untuk keluarganya dan juga memberikan kemanfaatan, menginspirasi. Seperti contoh banyak perempuan-perempuan hebat di Indonesia ini, kita dari rumah bekerja meninggalkan keluarga, itu kita harus memiliki manfaat yang seluas-luasnya untuk tempat kita bekerja. Jadi jangan cepat putus asa, teruslah bermimpi dan berani. Ya, pesan saya, jadilah perempuan Indonesia yang cerdas, handal, dan berdaya, serta berkontribusi positif bagi keluarga, lingkungan masyarakat, dan kemajuan bangsa. Sri Kandi Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia mengucapkan Selamat Hari Kartini. Perempuan Indonesia cerdas,